Udah rek mulayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok piro? Kelompok Kelompok satu. Saya balen-balen. ya. Judulnya apa? Oh, oke oke. Wis tak buka di judulnya iki. Iya udah itu judulnya. Gak ada di aku, Beb. Itu loh regresi variabel boneka. Oh, sik. Mana yo, sik. Wis ya, tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang regresi variabel boneka. Next. Perkenalkan, ini nama-nama kelompok dari kelompok kami. Variabel boneka. Variabel boneka adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, ras, agama, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada variabel boneka, biasanya menggunakan nilai 0 dan 1 untuk menunjukkan kategori atau atribut dan variabel kualitatif. Yang ketiga, ada variabel boneka dapat dimasukkan dalam model regresi untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terkait atau dependent. Next. Korelasi regresi variabel boneka. Korelasi regresi variabel boneka adalah ukuran seberapa kuat hubungan antara variabel boneka dengan variabel terikat. Yang kedua, ada korelasi regresi variabel boneka dapat dihitung dengan menggunakan konvensional determinasi R akar 2 atau konversi korelasi. R akar 2 menunjukkan presentase variabel-variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel boneka. R menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara variabel boneka dengan variabel terikat. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Model ANOVA. Model ANOVA dengan dua variabel kualitatif. ANOVA adalah metode statistik untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok yang berbeda. Kemudian model ANOVA dengan dua variabel kualitatif adalah model yang menggunakan dua variabel boneka sebagai variabel bebas atau independen. Model ANOVA dengan dua variabel kualitatif dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata variabel terikat antara kombinasi kategori dari variabel boneka. Model ANOVA dengan model regresi. Model ANOVA dengan variabel kualitatif dapat ditulis sebagai YK sama dengan beta 0 tambah beta 1 D1 tambah beta 2 D2 tambah beta 3 D1 D2 tambah sigma, di mana Y adalah variabel terikat D1 dan D2 adalah variabel boneka. Beta 0 adalah konstanta, B1, beta 1, beta 2, dan beta 3 adalah koefisien regresi, dan sigma adalah galat atau error. Model regresi dengan campuran regresor kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, model regresi dengan campuran regresor kuantitatif dan kualitatif adalah model yang menggunakan variabel kuantitatif dan variabel boneka sebagai variabel bebas atau independen. Kemudian yang kedua, model regresi dengan campuran regresor kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel kuantitatif dan variabel boneka secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Model regresi dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah beta 2D tambah sigma, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel kuantitatif,
D adalah variabel boneka. Beta 0 adalah konstanta, beta 1 dan beta 2 adalah koefisien regresi, dan sigma adalah galat atau error. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Beberapa penggunaan variabel boneka. Pertama, ada mengontrol variabel pengganggu, confounding variables, yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kedua, menguji hipotesis tentang adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan berdasarkan variabel kualitatif, seperti jenis kelamin, ras, agama, dan lain-lain. Ketiga, membuat interaksi antara variabel kuantitatif dan variabel boneka untuk melihat apakah efek variabel kuantitatif bergantung pada kategori variabel boneka. Keempat, membuat model rekreasi dengan efek tetap, fixed effect, atau efek acak, random effect, untuk mengatasi masalah heterogenitas atau korelasi antar unit observasi. Next. Contoh aplikasi variabel boneka. Yang pertama ada salah satu contoh aplikasi variabel boneka dalam analisis rekreasi adalah untuk menguji apakah ada perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan dengan tingkat pendidikan yang sama. Kedua, misalnya kita memiliki data upah Y, tingkat pendidikan X, dan jenis kelamin D dari 100 pekerja. Kita dapat membuat model regresi sebagai berikut. Y sama dengan BO plus B1X plus B2D plus E, di mana D sama dengan 1 untuk laki-laki dan D sama dengan 0 untuk perempuan. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, OLS, kita dapat mengestimasi koefisien rekreasi dan menguji hipotesis 0 tidak ada perbedaan upah. Melawan hipotesis alternatif ada perbedaan upah dengan menggunakan uji T atau uji F. Selanjutnya bisa jelaskan teman saya. Contoh soal. Berikut contoh soal yang dapat dipecahkan menggunakan regresi linear sederhana. Data disajikan dalam bentuk tabel di mana X merupakan umur mobil, sedangkan Y adalah harga mobil tersebut. Itu contohnya. Penyelesaian. Tabel menyajikan data dengan variabel X adalah umur mobil dan variabel Y adalah harga. Hasil estimasinya adalah sebagai berikut. Sigma X sama dengan 58, sigma Y sama dengan 975, sigma XY 4732, dan sigma X pangkat 2 sama dengan 326. SXX sama dengan sigma X2 dikurangi sigma X pangkat 2 per N sama dengan 326 dikurangi 58 pangkat 2 per 10 sama dengan 20.182. SXY sama dengan sigma XY dikurangi sigma X XY per N sama dengan 4732 dikurangi 58 975 per 10 sama dengan minus 408 909. B1 sama dengan SXY per SXX sama dengan minus 408 909 dibagi 20.182 sama dengan minus 2026. B0 sama dengan 1 per N sigma Y kurangi B1 sigma X sama dengan 1 per 10 975 dikurangi 20.2658 sama dengan 195.47, sehingga persamaan regresinya menjadi Y topi sama dengan 195,47 dikurangi 20,26X. Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa setiap umur mobil bertambah 1 tahun, maka harga mobil tersebut akan turun sebesar 2.026 US dollar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian di sini ada contoh tabel untuk SPSS. Di sini ada X1 sebagai regulasi emosi dan X2 locus of control, Y merupakan resiliensi. Untuk identifikasi hipotesisnya, yang pertama hipotesis mayor, yaitu ada pengaruh antara regulasi emosi dan locus of control dengan resiliensi. Yang kedua, hipotesis minor pertama, terdapat pengaruh regulasi emosi, yaitu X1 terhadap resiliensi. Yang ketiga, hipotesis minor kedua, ada pengaruh locus of control X2 terhadap resiliensi. Kemudian ada uji asumsi, yang pertama ada uji normalitas, di mana berdasarkan hasil uji normalitas pada variabel dependen yaitu resiliensi, didapatkan nilai sig 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga memiliki distribusi data normal. Berdasarkan hasil uji normalitas pada variabel independen yaitu regulasi emosi, X1 didapatkan nilai sig 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga memiliki distribusi data normal. Kemudian pada variabel independen X2 locus of control didapatkan nilai yang sama yaitu sig 0,200 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga memiliki distribusi data normal. Kemudian pada uji linearitas berdasarkan tabel tersebut uji linearitas pada variabel X1 regulasi emosi dengan variabel Y resiliensi diperoleh nilai signifikansi linearity 0,000 yang artinya nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Hasil dari deviation from linearity sebesar 0,958 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara resiliensi dengan regulasi emosi adalah linier. Kemudian pada uji linearitas resiliensi dengan locus of control, di sini menunjukkan hasil dari deviation from linearity sebesar 0,047 yang artinya nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Artinya pada deviation from linearity ini tidak linier. Hasil ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara resiliensi dengan locus of control adalah linier. Karena pada hasil linearity-nya pada variabel X2 dengan Y menunjukkan linearity 0,00 kurang dari 0,05. Kemudian untuk uji prasyarat, yaitu ada uji autokorelasional. Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel di atas, dapat diketahui nilai Durbin Watson itu 2,106, diketahui nilai DU itu sebesar 1,6715 dan nilai 4 dikurangi DU sebesar 2,3285. Berarti dapat diketahui 1,6715 nilai DU itu kurang dari 2,106 nilai DW, kurang dari 2,3285 nilai 4 dikurangi DU. Dapat disimpulkan Durbin Watson sebesar 2,106 terletak di antara DU dan 4 min DU. Maka H0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada koefisien tabel di atas, dapat diketahui nilai pada kolinearity toleransinya, regulasi emosi, dan locus of control sebesar 0,292, yang berarti 0,292 lebih besar dari 0,10 dapat disimpulkan tidak multikolinier. Diketahui nilai statistik VIF, regulasi emosi dan locus of control sebesar 3,423 yang berarti 3,423 lebih kecil 10,00.
dapat disimpulkan tidak multikolinier. Slide selanjutnya. Berdasarkan tabel pada scatter plot di samping, dapat dilihat bahwa pola tidak terbentuk dengan sempurna atau dapat dikatakan menyebar, yang berarti dapat disimpulkan bahwa regulasi emosi dan locus of control dengan resiliensi tidak ada heteroskedastisitas. Uji hipotesis. Diketahui nilai hitung sebesar 54,983 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,14 atau 54,983 lebih besar daripada 3,14 yang menunjukkan bahwa hipotesis HA diterima dan HO ditolak. Maka terdapat hubungan antara X1 dan X2 dengan Y. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata, mohon maaf. Terima kasih.